Halo Kak Syasha, Halo. halo Kak, kenalin aku Firza dari catatan film. Aku Wah, manggilnya Kak senang Syasha banget aja nih. ya, It's okay? Iya, iya Kak Sasha aja, nggak apa-apa. Oke, Sasha aja juga nggak oke, apa-apa kok. oke Kak. Oke, anyway, congratulations ya Kak buat film Kingdom of the Planet of the Apes yang nanti bakal tayang. Sebelum masuk ke Makasih. pertanyaan, Baik. Habis oke, lebaran. oke, minal aidin ya Kak ya. Sama-sama, minal aidin. Alright Kak, Sebelum awal karir aku udah tahu aku pengen masuk animasi itu dari kecil. Jadi awalnya kayak anak-anak lain, kita kan selalu nonton kartun kayak Toy Story atau Lion King. Itu dua animasi yang aku ulang-ulang kali, bisa dibilang ribuan kali. Em, dan dari situ aku tahu aku pengen kerja di dunia film. Pada waktu itu aku nggak tahu aku mau jadi animator. Aku lulus SMP lalu aku pindah ke New Zealand waktu itu. Jadi karena aku tinggal di New Zealand, aku ke expose ngeliat film-film kayak Avatar yang pertama, lalu orang-orang yang bikin Lord of the Rings. Nah itu tuh di Wellington sini tuh dikasih lihat, di expose tuh benar-benar di mana-mana. Kita di tengah kota tuh bisa lihat ada patung Gollum dan segala macam. Nah di situ aku lihat, wah seru juga nih tinggal di negara yang bikin film. Nah waktu itu aku decide lulus SMA, aku mau ngambil D1, ya D1 film untuk nyobain. So aku ikut sekolah film dan di situ aku kurang srek sama lari-lari di tempat syuting. Aku lebih oke, suka editing waktu itu. Dari situ aku kejerobos lagi, lanjut belajar VFX, compositing. Nah, dari situ aku lihat lagi, wah ini kayaknya ada bagian efek-efek animasi seru nih. Lalu aku ngambil D3 3D animation. Nah, dan di situ aku ketemu sama karakter animation. Aku fokus di karakter animation itu kira-kira startnya tahun 2009 dan aku selesai D3 lalu aku pulang ke Indonesia. Di situ aku freelance. Lalu abis freelancing aku dapat kesempatan untuk nyelesain S1 waktu itu di jadi di salah satu universitas yang hybrid ke luar negeri. Waktu aku selesai, aku ngajar di universitas di SAE. Lalu dari situ aku juga sempat jadi HOD-nya di sana. Nah, di situ karena aku waktu itu di departemen animasi, selain aku bisa ngajar animasi dan aku juga bisa growing as an animator. Di situ aku belajar di online. Dulu ada tempat kursus online karakter animation. Nah, di situ karena aku masih ingin banget kerja di animation industri internasional, jadi aku selalu belajar dan nggak stop walaupun aku ada karir di yep. Indonesia. Pada suatu saat keluarga aku mau balik ke New Zealand. Nah, di situ aku decide, oh aku harus belajar lagi agar aku bisa nggapai target aku. Pada waktu itu aku udah tahu target aku itu untuk jadi animator di Weta. Itu udah ditargetin banget dari pertama kali pulang ke Indonesia aku Pertama masih punya kali. target itu. Nah, waktu aku balik ke sini, aku ngambil S2 dengan kerja keras, nilainya bagus, dan mungkin waktu yang alhamdulillah bertepatan, Weta hiring dan aku mulai karirku di Weta di situ. Dream job banget dan Wow. walaupun kita nggak bisa langsung jadi apa yang kita mau di satu tempat. Aku fighting di Weta tuh dari awalnya aku kerja di departemen lain, lalu aku pindah animating match move instead of buat animasi muka. Lalu dari situ aku dapat offer ke facial animation. Nah, di situ aku jadi facial animator deh. Keren banget sih berawal dari suka nonton kartun ya kan? Keren banget sih, Iya. Kak. Kalau berapa lamanya itu kita emang udah dari development itu lebih 1 sampai 2 tahun. Dan karena kita juga punya bahan dari animasi-animasi sebelumnya, karena kita ngerjain Planet of the Apes yang pertama sampai yang ketiga, dan di situ kita develop untuk
yang sekarang menambahkan penemuan-penemuan baru yang waktu itu pernah kita pakai buat Avatar juga, seperti dual camera yang dipakai untuk reference. Nah, seperti itu, dan itu ditambahkan untuk Kingdom Planet of the Apes untuk mengcapture lebih banyak detail dari aktornya. Karena pekerjaan kita sebagai visual animator itu untuk menerjemahkan animasi muka itu ke anatomi apes, anatomi kera Gitu ya. yang nggak sama orang. Walaupun itu ada shot yang base-nya motion capture, ada juga yang base-nya keyframe animation. Kita harus fully reshape mukanya atau actingnya Reshape lagi. di mana kita masih bisa dapat nuance aktornya apa yang mereka kerjakan, tapi dibentuk yang believable, diterjemahkan ke anatomi kera gitu. Keren. Wah, keren sih. Kalau aku bilang sih yang paling challenging itu untuk bikin si kera itu tetap kelihatan seperti aktingnya si aktor, karena kita Aktor mau itu ya. mereka seperti one to one, jadi benar-benar 100% terjemahan dari acting si aktor di muka apes yang mereka peranin. Seperti itu salah satu hal yang lebih sulit ya, karena mulut apes itu kan sangat lebar. Oh iya, Udah betul gitu pas dia ngomong juga lebih lebih beda lebar seperti gitu ya. ya. Dan kita nggak mau itu terlihat lucu gitu loh, kita mau itu Iya, jadi believable, and hopefully we Oke. achieved that. I think we did. Wah, kalau dari trailernya sih, wah, keren banget sih Kak. Aku udah lihat trailernya. Oke, Kak, thank you so much Kak. Ya, sama-sama. Sukses terus ya Kak, bye-bye. Bye.